Ini di sini lucunya, partai-partai lain di Kabupaten Timur, ada 6 partai lain di Kabupaten Timur Tengah Utara menjagokan ketua partai Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara untuk menjadi calon, tapi Golkar sendiri angkat banting bahkan injak tambah di dalam rumput. Wah, ini saya disandra, saya ditipu ini. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. DPD Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Timur melalui musda lanjutan yang berlangsung pada 10 Agustus 2020 bertempat di Hotel Timure Kupang telah menentukan pilihan untuk memberikan dukungan kepada Dr. Randus Juhandi David yang berpasangan dengan Dr. Randus Eusabius bin Sasi sebagai calon bupati dan wakil bupati TTU pada pemilu kada 2020. Namun, penetapan paket oleh DPD Partai Golkar NTT mendapat protes dari calon wakil bupati Dr. Randus Amundus Nahas yang berpasangan dengan H. Franky Senoa SE sebagai calon bupati. Ketidakpuasan Amundus Nahas disampaikan langsung kepada awak media setelah mendengar keputusan rapat. Apa penyebab sehingga Amundus Nahas melakukan protes? Simak yang berikut ini. Oleh Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya dan Golkar pemilik hak suara ini datang ke sini untuk melanjutkan musda yang deadlock pada waktu lalu. Karena melanjutkan maka kita ke sini untuk memilih. Dan tadi sudah dimulai dari pemegang hak pilih itu ditanyai tentang calonnya. Mayoritas itu masih tetap mau mencalonkan saya. Itu berarti kalau pemilihan saya tetap jadi ketuanya. Tetapi lalu menggunakan argumentasi bahwa ini nanti SK di Golkar, DPP Golkar dikasih ke ini maka Pak Amanus tidak bisa. Saya tidak terima di situnya. Kalau SK Golkar, SK DPP Golkar itu sudah di sana bahwa itu alasan dipakai untuk ini, saya terima kan itu realistis. Saya tidak bisa menerima satu SK yang nanti akan datang. Mau dari siapapun, mesti SK fisiknya ada. Saya percaya bahwa saya tidak ditetapkan. Karena sampai hari ini juga saya meyakini bahwa SK itu akan menetapkan saya, fresh. Franky Senoa Amundus Nahas. Jadi kalau mau seperti ini, saya mau mempercayai, mau mendasarkan diri pada apa untuk mempercayai bahwa SK nanti akan keluar ke ini. Loh, kok satu partai besar kok SK nanti keluar? Terus itu kita pakai sebagai argumentasi untuk menetapkan sesuatu yang penting. Ini terkait saya punya harga diri. Saya ini Partai Golkar, ketua Partai Golkar, wakil ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Ini Partai Golkar, saya ini simbol Partai Golkar selama satu periode itu. Dan saya tidak pernah melakukan sebuah kecacatan. Saya malah sukses. Saya sukses mendapatkan 4 kursi DPRD. Di tengah itu kontestasi yang begitu hebat. Saya tetap mempertahankan 4 kursi itu. Lalu yang lain-lain saya punya 1 kursi di kabupaten, provinsi, 1 kursi bersama-sama dengan dapil yang ini untuk pemilihan kalian. Saya sukses. Karena saya sukses maka di musda awal lalu itu laporan pertanggungjawaban saya itu diterima bulat tanpa catatan. Nah ini kan semua logika ada di mana saya punya pertanggungjawab diterima bulat, datang lagi pemilihan ini. Semua memilih saya, mayoritas memilih saya, tapi lalu menggunakan satu istilah SK nanti ke sini terus menggugurkan saya. Wah, ini saya disandra, saya ditipu ini, saya dikibuli. Kecuali kalau memang ini saya siap, kalau tidak dipilih saya siap, tapi melalui pemilihan. Saya siap, saya politis, saya sangat siap dengan konsekuensi segala sesuatunya. Kalau saya tidak dipilih, terus saya tidak dipilih. Sudah terbukti melalui apa namanya? Saya mayoritas suara. Mayoritas suara tetap mau mempertahankan saya. Terus begitu gampang saya dipelintir, ya ini diusir dari panggung ini istilahnya. Oh, kesalahan saya apa? Saya akan tetap buat pengaduan. Yang pertama itu ke Dewan Kehormatan Partai Golkar dan ada upaya-upaya lain. Yang berikut saya mau tahu karena lembaga survei untuk Timur Tengah Utara itu dibiayai oleh saya.
kami 4 orang yang biayanya itu 160 juta. Kami 4 orang patungan, dan Pak Franky Seno dan saya di paket fresh kami 80 juta. Kami biaya survei ini. Kami akan minta hasil survei harus dikasihkan ke kami, kan itu hak kami. Lembaga mana yang melakukan survei, dari kapan sampai dengan kapan, hasilnya seperti apa, saya perlu tahu itu. Saya tahu hasil, saya biaya itu pribadi. Itu bukan Partai Golkar yang bayar. Saya pribadi yang manusia sebagai salah satu calon, saya nanti akan minta itu supaya saya tahu, karena selalu mendasarkan diri bahwa hasil survei itu Pak David Juhani terlalu tinggi, manusia terlalu rendah. Ya kasih tahu saya yang rasional lah. Saya ini bukan apanya Golkar, saya ini tokoh Golkar kok. Sekian lama saya ada kesalahan, laporan pertanggungjawab saya diterima bulat kok. Jabatan saya diterima bulat. Kemudian pencalonan baru saya dicalonkan oleh mayoritas ini. Kemudian menggunakan SK nanti ini terus saya dianggap tidak pas untuk kedudukan ini. Wah, saya martabat jadi injak-injak loh. Saya tidak dihargai sama sekali oleh Partai Golkar. Saya ini orang hutan mana? Saya ini kader Partai Golkar. Saya tetap akan melakukan, saya konsultasi dengan pihak-pihak yang paham hukum. Saya pasti mengadu ke DPP. Yang kedua, saya akan mengadu juga ke lembaga peradilan yang lain. Karena saya merasa itu solid. Ini Musda ini, kalau mau saya melihat itu, ini akal-akalan hanya untuk mencederai, apa namanya? Ini hanya sekedar ini untuk plannya sudah ada. Jadi hanya dikibulin saja data Musda ini untuk kemudian orang kasih keluar yang mekanisme Musda lanjutan ini ke satu area luar yang liar. Saya katakan liar. Kalau tadi mereka datang bawa SK, selama ini kami sudah terima tapi kami belum mau ini. Oke, saya siap. Saya siap sama, karena dasarnya ada. Yang saya ngamuk ini kan dasarnya belum ada. Partai Golkar akan mengeluarkan SK ke sini. Ya kok kenapa saya tidak hak untuk mendapatkan dokumen itu? 16 Komcat. Dari yang tidak hadir tadi itu ada kurang lebih 4. Jadi dari 20 Komcat, 16 Komcat itu saja. 4 saja yang tidak mengikuti saya. Lawan saya. Itu sudah itu rekomendasi rekomendasi dari Komcat itu jelas mendukung Bapak. Saya bahkan ada pernyataan dukungan yang bermeterai, karena aturan kita punya tatib di sini, apabila calon itu mau maju harus memiliki dukungan tertulis minimal 30%. Itu tatib. Maka mereka membuat dukungan ke saya itu bermeterai, kami mendukung Bapak Marus Nahar sebagai calon ini dan akan memilih Bapak Marus. 20 dari 20, 16 dari 20, hanya 4 saja. Terus tiba-tiba pakai satu alasan, SK nanti. Kenapa SK nanti? Kalau sudah ada bawa SK itu akan saya yakin. Dengan demikian saya buat putusan baru rasakan. Sekarang saya sampai sekarang meyakini bahwa SKDP kok akan keluar di fresh juga. Saya meyakini itu. Karena di fresh ini saya sebagai calon wakil dari Pak Franky Seno. Di sana ada PDP 2 kursi. Itu SK-nya sudah ada, besok kami akan terima. Besok akan disiarkan secara langsung. SK sudah ada, tapi itu yang saya bilang, SK-nya ada tapi kan mesti kita lihat. Dari PDP 2 kursi, Demokrat 2 kursi, PAN 1 kursi, sudah 5 kursi. Dalam minggu ini kita akan terima dalam minggu ini kita akan terima Hanura 3 kursi, Perindo 2 kursi, PKS 1 kursi. Totalnya 11 kursi. Itu di fresh, tanpa Golkar itu 11 kursi. Dan ini di sini lucunya, partai-partai lain di Kabupaten Timur, ada 6 partai lain di Kabupaten Timur Tengah Utara menjagokan ketua Partai Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara untuk menjadi calon, tapi Golkar sendiri angkat banting bahkan injak tambah di dalam rumput. Ini logika sederhana sih. Terkait dengan sendiri dan persiapan pilkada tertentu. Kita sangat siap, sudah 1 tahun lebih kita siap. Kita punya tim fresh itu sudah menguasai seluruh desa di Kabupaten Timur Tengah Utara. Beliau kita sudah di sana, tim kecil itu sudah ada, kita ada sekitar 8 tim. Itu ada di sana dan kita menunggu kalau nanti SK ini sudah keluar, kita akan bentuk tim koalisi partai. Sampai sekarang fresh belum bentuk. Ini hanya relawan, tapi kami pakai tim Juang dan tim-tim lain. Tapi tim koalisi partai kami belum ini karena kami belum kantongi SK dari partai-partai itu. Ketika minggu ini kami prediksi minggu ini SK itu keluar, tapi akan buat tim koalisi ini dan
Kami akan deklarasi dan selanjutnya kami siap untuk kami mendaftarkan diri di sana. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa saya pasti akan mendapat SK dari Partai Golkar sebagai calon bupati periode 2020-2024. Jadi saya rasa cukup senang. Untuk itu saya harus persiapkan diri, saya harus bangun komunikasi dengan partai pengusung saya, Partai Golkar, karena saya selain Golkar juga diusung oleh Partai Gerindra dan PKB. Untuk itu saya tidak bisa main-main untuk persiapan ini karena tiga partai ini merupakan partai yang cukup besar yang mengusung saya. Jadi saya siap untuk memenangkan Pilkada 2020-2024 di Kabupaten Tetira. Oke?